Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid At-Taqwa Ustadz Haji Iman Basuki, yang terhormat Bapak Haji Iwan Setiawan, dan yang saya hormati rekan-rekan peserta dan tokoh masyarakat Masjid At-Taqwa dan khususnya umumnya perumahan Kota Bumi, Taman Kota Bumi 2 yang memuliakan. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah mulia bersama orang-orang yang mulia, di mana hari ini saya dapat amanah, Pak, kalau dibilang apa ya, mungkin ini pengalaman saya pertama ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan untuk mengikuti program dari pemerintah, sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi berkenaan dengan juru sembelih halal, di mana memang untuk juru sembelih halal sendiri sudah diakui. Bahkan kalau tadi disampaikan oleh Ketua Korcam Pasar Kemis, untuk dunia pun ya kan membutuhkan, Pak, dan dihargainya nggak main-main ya, untuk salarinya dan segala macam. Tidak panjang kala mungkin karena waktunya sudah malam dan nanti kita bisa bergantian dengan Ustadz Hendra. Sedikit ada prolog. Saya sambil di sini ya Pak ya, sambil duduk ya Pak ya, biar lebih nyaman. Jadi saya menggarisbawahi, bukan saya yang paling pintar di sini, masih banyak teman-teman saya, guru-guru saya. Di sini saya mengajak untuk sharing, karena memang momentum ibadah kurban ini kan sudah sering kita lakukan, ya kan? Baik khususnya teman-teman DKM, panitia yang sudah sering melakukan. Jadi kita merefresh kembali, kita belajar sama-sama untuk siap sukses manajemen kurban itu sendiri. Jadi ada beberapa video yang saya share. Kudu pawangnya ini kan. Masif. Nah, ini beberapa kejadian yang saya sampaikan. Nah, ini juga sapi ngamuk, Pak.
dan setiap tahun pasti ada kejadian, Pak. Nah, ini salah satu perlakuan yang tidak ihsan kepada hewan kurban berkenaan dengan kesejahteraan hewannya tidak dijaga. Ada yang nyambi rokok juga nih. Sedikit prolog, Pak, buat pengawalan. Tadi salah satu problematika kita yang pertama berbicara dengan manajemen kurban. Beberapa problematika kurban yang sering kita hadapi, salah satunya pengkurban menitipkan hewan kurban ke masjid, 1 ekor minta jatah 10 kantong. Ya, masih ada nggak, Pak? Kalau nggak ada. Banyak ya. Nah, ini perlu edukasi. Ya, sedikit pengenalan juga, ya kan. Untuk saya sendiri selain sebagai praktisi di juru sembelih halal, saya juga berdagang berkenaan dengan penyediaan hewan kurban. Jadi ada satu pertanyaan dari customer, Pak, sebenarnya untuk pengkurban dengan yang tidak kurban dapat jatah dagingnya sama apa enggak? Kalau berkenaan dengan fikih nanti akan lebih lengkapnya dijelaskan sama Ustadz Hendra. Yang saya sampaikan pada saat itu apa, Pak? Ya, ada yang memang diberikan semuanya dalam arti memang sudah ikhlas. Ada memang yang haknya, yang saya tahu sepertiga. Tapi pada kasus itu ada, kalau saya melihat panitia pengkurban tidak memberikan edukasi kepada sahibul kurban. Oh, ibu berkurban, ibu ada hak misalkan sepertiga. Kalau kita melihat misalkan dari 10 kambing ini ukuran, kalau saya lihat misalkan bobot hidupnya misalkan 30 sampai 35 kilo, berarti keluaran karkasnya paling jago misalkan 15 kilo, dan keluaran dagingnya antara 10 sampai 13 kilo. Jika dibagi per besek atau per kantong plastiknya 1 kilo, berarti dapat 10 sampai 13 kantong. Sepertiganya mungkin 3 sampai 4. Bisa diedukasikan seperti itu. Apakah mau diambil atau disedekahkan semuanya, Bu? Kalau dulu kan saya minta paha belakang, saya minta hati, saya minta kepala. Nah, ini sebagai panitia yang mana memang ada hak dari sahibul kurban, perlu diedukasi, perlu disampaikan, Pak. Jadi pada saat itu yang sahibul kurbannya merasa saya berkurban dan ada teman atau saudara saya yang berharap untuk mendapatkan. Jadi ketika ditanya, katanya kamu kurban, mana saya nggak dapat. Nah, seperti itu. Assalamualaikum Pak Ustadz Hendra. Pengkurban sunnah tidak dapat bagian kambing. Nah, yang dimaksud sunnah, pengkurban sunnah nanti bisa kita sama-sama dengarkan sama Pak Ustadz Hendra juga. Panitia tidak memisahkan mana kurban wajib dan kurban sunnah. Hewan masih sekarat sudah dipotong kepalanya, dipotong kakinya atau dikulitin. Nah, ini penting, Pak. Jadi nanti di stasi selanjutnya seorang juru sembelih halal harus memahami kondisi di saat hewan yang dipotong benar-benar sudah mati. Kalau istilahnya postmortemnya, Pak, ada istilah antemortem, ya kan, pengecekan sebelum sembelihan dan postmortem sesudah.
Kalau antemortemnya sebelum sembelihan kita bisa lihat secara fisik, oh sehat, utuh, sempurna, gemuk, tidak cacat. Postmortemnya sudah terputus saluran nafas, saluran makan, saluran nadinya, ya kan, dan cek mata, terus ada lagi cek kuku. Jadi tidak langsung dipotong kepalanya. Jadi ada beberapa, kalau saya bilang oknum yang memang mengejar waktu. Wah, ini kita motong sekian 2 ekor misalkan. Kalau nggak dikejar, kalau nggak diburu-buru, waktunya nggak cukup. Itu. Jadi yang dikhawatirkan kematiannya itu karena apa? Karena memang sudah tuntas sembelihannya atau belum. Makanya ada titik kritis kematian. Penyembelih diupah dengan bagian kurban. Sang jagal ini atau sang juru sembelih halal ini dibayarnya dengan kepala. Pernah ada nggak Pak? Pernah ada. Dan mungkin hari ini pun masih ada. Ya. Jadi kalau sebenarnya haknya siapa sih hewan kurban ini? Terus ada yang sering terjadi juga penjualan kan, kaki, kulit, karena memang banyak ya Pak, nggak sempet lah, ya kan. Ya. Nah kalau yang sering kita lakukan itu edukasi juga, ya karena memang di situ ada serah terima dari sohibul kurban ke panitia kurban, dan ada beberapa faktor yang memang tidak memungkinkan. Misalkan waktu yang tidak memungkinkan untuk mengolah kepala, kaki, gitu kan, ataupun kulit tidak bisa terolah dengan baik. Mungkin ada yang istilahnya memasrahkan, ya kan, untuk menjadi haknya panitia, yaitu nanti panitia yang akan mengambil keputusan. Tapi yang sering kita lihat, tidak boleh memberikan upah kepada juru sembelih halal dengan bagian hewan kurban tersebut. Seorang juru sembelih halal dibayarnya pakai kepala dagingnya banyak Pak, kepala sapi apalagi itu. Penyembelih yang dari jamaah kurang dihargai. Ini penting banget Pak, ini aset Pak. Masjid At-Taqwa punya juru sembelih halal. Masjid At-Taqwa misalkan, ya kan, dari jamaah sini ada yang sudah menguasai atau bahkan sudah mengilmui untuk menjadi seorang juru sembelih halal, ya kan, di mana memang juru sembelih halal itu sudah menjadi profesi. Oh, bapaknya si A jadi panitia sebagai eksekutor untuk menyembelih. Nah, yang tadi yang dimaksud kurang dihargai karena memang seorang juru sembelih halal itu bisa dibilang menjadi profesi, dan kalau ditanya ada value atau nilai yang diberikan, otomatis yang mendapatkan kemanfaatannya juga harus menghargai, ya kan. Kalau di kita untuk berkontribusi atau apa Pak istilahnya di lingkungan itu, ya kembalikan kepada. Karena memang tadi yang disampaikan Bapak Ketua, Bapak Ustadz Ahmad, khusus untuk anggota Juleha itu ketika di hari hanya wajib untuk syiar di lingkungannya. Itu kalaupun melewati itu, mau dapat panggilan di luar pun tidak mengganggu. Dan khusus untuk panitia atau masjid, musala masjid, ya kan, untuk menghargai tim atau jamaah yang memiliki keahliannya, tidak menggampangkan
karena terjadi juga di lingkungannya membutuhkan kinerjanya, membutuhkan tenaganya, tapi malah jauh-jauh ke keluar. Terjadi Pak, karena ada faktor kesenjangan, karena ada kecemburuan mungkin. Saya di lingkungan saya sendiri tidak dihargai, penting saya nyembelih di tempat yang lain. Semoga kita bisa lebih menghargai. Daging belum dibagi, panitia dah pulang dan bawa daging. Wah, ini juga problematika kurban. Terakhir, tahun kemarin saya dapat program tebal kurban, ya kan, di mana salah satu daerah 3T tertinggal, terjauh, terluar, di mana ada sohibul kurban yang memberikan hewan kurban, silahkan dibagikan ke tempat atau wilayah yang membutuhkan. Ketika kita mengirim hewan kurban, ya ini Pak, sebelum dibagi itu dagingnya nggak ada. Itu lima maka. Ya panitia sendiri ngambil. Akhirnya untuk warga masyarakatnya kebagi-bagi. Dan memang ada lembaga yang memfasilitasi itu. Kemarin saya sampaikan untuk lebih amannya mungkin bisa dibagi, sudah memasak dengan membagikan, jadi lebih enak masyarakat dan tidak merepotkan untuk lingkungan. Karena memang ada juga dalam satu wilayah tidak memiliki juru sembelih halal, memanggil juru sembelih halal dari luar daerah malah matoknya luar biasa. Saya mengibaratkan gini, wilayah tersebut dikasih hewan kurban dari sohibul kurban, tapi malah mematok untuk minta biaya lagi, bla 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 bla, seperti itu. Jadi memanfaatkan lah sifatnya. Itu kirim dari aja Pak. Nah itu terjadi. Daging belum dibagi, panitia sudah pulang dan bawa daging. Bagian hewan kurban pada hilang biji nggak ada, kaki tinggal 3, motong kambing 10, kepalanya cuma 7. Artinya harus utuh semuanya. Ketika pembagian pun harus jelas. Kita motong kambing berapa, kepalanya ada berapa, karena memang di manajemen kurban ini dari perencanaan awal sampai eksekusinya harus terkontrol dengan baik. Ya. Mengingatkan kembali, ini bukan hak kita sebagai panitia kurban, tapi kita dapat amanah. Di mana sohibul kurban sudah mengamanahkan kepada kita. Adapun nanti memang dibagi setelah ada keputusan dari ketua panitia dan sebagainya. Nah ini tadi video yang tadi Pak diseret. Kedupak. Nah, bisanya tumpul dan udah kebuka ya Pak ya. Jadi ini videonya ibu-ibu mengiris atau menyembelih hewan kurban. Boleh nggak Pak? Belum pernah lihat baru ini. Boleh nggak? Baru lihat ini. Perempuan yang eksekusi langsung hewan kurbannya. Boleh nggak? Ya, nanti bisa secara fikihnya nanti ada juga Pak. Wah, kedupak.
Ini kita koreksinya apa Pak? Kira-kira Pak? Nggak diikat. Pisaunya kurang tajam. Katanya tanda panah kanan. Wus. Dan sejauh saya mendalami praktisi juru sembelih halal, setiap tahun pasti ada kejadian. Kejadiannya yang unik-unik saya bilangnya lah. Entah yang goloknya tumpul, entah yang kesepak, entah yang seruduk, kayak gitu. Nah, untuk proses dari perobohan, pengikatan sampai pada sembelihan, ya kan? Nanti kita ada pelatihan akbar, di mana di pelatihan akbar itu juga ada penyembelihan hewan langsung. Jadi praktek bapak-bapak bisa menyaksikan langsung. Ya. Ini kepalanya nggak diiketin ke tiang. Nah, kita sharing ya Pak ya. Ya, sejauh pengetahuan saya ada beberapa faktor suksesnya sembelih. Ya kan. Yang pertama alat. Ya. Ada alat, ada ilmu, ada SDM manusianya. Baik bicara SDM selain eksekutor atau julehannya, kalau kita nyebutnya kenek lah, keneknya. Jadi yang megang kepala, megang kaki dalam arti untuk penanggung jawab kaki, ya kan, sama eksekutor. Makanya dalam satu tim juru sembelih halal itu minimal 3. Ya, kalau kita melihat standarnya, tapi faktanya, ya kan, ini yang megang, oh nggak kelihatan. yang memang banyak. Ya, kadang terlalu banyak orang itu bukannya memudahkan, tapi ngeribetin Pak. Ngeribetin. Bukannya kita nggak butuh tenaga bantuan, kita butuh. Nah, Nah ini ASDM, ada kuda-kudanya juga Pak. Nah ini kenek atau orang yang megang kepala ini penting banget Pak. Salah satu untuk menjaga keregangan atau tegangnya leher. Tegangnya leher. Nah ini ibu-ibu. Nah ini tujuan kita, fokusnya kita di sini. Tujuan roadshow berkenaan dengan manajemen kurban, memperlakukan perlakuan ihsan dan penyembelihan yang halal pada hewan kurban. Memberikan perlakuan ihsan kepada hewan kurban itu bukan hanya di saat kita mau mengeksekusi. Pra sembelihan atau sebelum sembelihan sampai pada pasca sembelihan itu penting. Contoh, ketika hewan baik di lapak sampai pada, kalau mungkin biasanya H-1, H-2 atau seminggu sudah turun Pak di sini hewan kurbannya. H-1 ya, H-1 ya. Ya kalau H-1 nggak terlalu berat.
Ya paling kita kasih air minum, kita tenangkan, ya jangan terlalu bising. Tapi faktanya nggak semudah itu. Anak-anak Tontonan ya, anak-anak malah senang. kasih makan gitu kan. Boleh-boleh aja Pak, cuma tadi tetap harus dijaga. Karena tingkat stres hewan kurban itu tinggi. Efeknya apa Pak? Ketika dieksekusi, nanti akan mempersulit untuk eksekutornya, yaitu memperlakukan pelakuan ihsan dan penyembelihan yang halal pada hewan kurban, menjaga kesejahteraan hewan, keserawannya, ya kan, dikasih minum, dikasih makan, dikasih tempat yang nyaman, ya kan, nggak kepanasan, nggak kedinginan, gitu, sampai pada penyembelihannya. Termasuk ketika sembelihan, alat yang digunakannya tajam itu salah satu perlakuan yang ihsan. Yang ihsan. Saya mau tanya, ada satu kasus. Sapinya gede banget Pak, 1 ton lebih lah misalkan. Ya kan? Karena sapinya gede banget, dalam kepanitiaan itu, ya kan, gede banget. Nariknya bareng-bareng, yang kuat yang gede. Setelah sapinya jatuh, dudukin hewannya. Foto. Sapi gede loh jaraknya. Ini belum disembelih. Diikat sana, diikat sini. Dalam hati diikat sana, diikat sini ya untuk safety betul. Tapi kebanyakan malah memanfaatkan momen. Padahal sembelihan yang baik atau menjaga kesejahteraan hewan secepat-cepatnya kan ya Pak. Nyaman nggak hewan kurban itu pada posisi misalkan tertidur, posisi diikat di bawah, dan kita malah ngelama-lamain gitu kan. Ya itu tadi, sambil megangin, sambil perutnya yang didudukin. Sapi malah ihsan nggak sih itu? Saya pernah, kita pernah ya berargumen lah dengan oke, bicara sembelihan teman-teman hebat gitu kan. Tapi untuk kesejahteraan hewannya apakah sudah terpenuhi atau belum? Dan inilah pentingnya seorang juru sembelih halal untuk memberikan edukasi. Misalkan di masjid ini ada satu, ya kan yang kan panitianya banyak. Ya, ini kita syiar sembelih halalnya harus disampaikan. Bapak-bapak, ibu kalau mau megangin, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak, saya bilang tidak beradab. Karena di dalam sembelihannya pun bab adab ini sangat penting. Satu contoh, ketika serah terima atau perizinan ijab kabul dari sahibul kurban ke panitia kurban, eksekutornya kan bukan panitia, eksekutornya juleha, memberikan amanah lagi kepada eksekutor atau julehanya, juru sembelih halal, dan julehanya menerima. Saya terima, mohon izin, semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam proses eksekusinya. Enak gak Pak? Ya, bukan udah bawa sini saya, udah langsung sembelih aja. Gak ada ijab kabulnya, gak ada serah terimanya, ya kesannya malah kayak barbar. Dan itu dipraktekkan oleh presiden kita Ustadz Ali Subarkah ketika menyembelih hewan kurbannya, sapi kurbannya Irfan Hakim Pak Wariso, sapi gede 1,3 kintal up, mempraktekkan gitu, izin sama AA Irfannya, artinya itu sama keluarganya untuk sampai mengeksekusi. Bukan mentah-mentah kita udah langsung. Jadi kita menghargai yang pengkurbannya, sahibul kurbannya. Itu salah satu perlakuan ihsan dan penyembelihan yang halal pada hewan kurban. Keselamatan manusia, panitia, penyembelih dan pengkurban. Bicara keselamatan manusia utama ya Pak ya. Utama. Ya, jadi memang harus diperhatikan.
baik tempat sampai pada eksekusinya, sampai kepada pasca postmortemnya. Kalau tadi sebelumnya misalkan karantina, tempat karantinanya seperti apa, tempat sembelihannya seperti apa, sampai pada tempat untuk mencacah, memotong daging juga harus dipersiapkan. Jangan sampai licin, banyak darah, karena kita kan megangnya alat tajam, Pak. Kejadian juga, ini seorang praktisi ya, pernah di share di grup itu, putus di paha padahal, Pak, karena megang. Dan di sini ada yang sudah ke RPH belum, Pak? Rumah potong hewan. Kalau di sini yang terdekat di Bayur, ya alhamdulillah saya beberapa kali lihat silaturahmi. Yang pertama di sana sering bermain dengan air, maksudnya sering bermain dengan air, lantainya itu sering disiram karena memang bicaranya darah. Pakainya sepatu boot safety biar gigit setelah ya, saya pakai sandal aja bentar-bentar kepleset, Pak. Apalagi megang pisau, senjata tajam. Bahaya itu, Pak. Ya. Dari tempat karantina, tempat eksekusinya sampai kepada tempat pembagiannya dipastikan harus safety. Seorang juru sembelih halal pun juga harus memperhatikan tempat eksekusinya. Biasanya kita mewajibkan untuk survei tempat minimal sehari sebelumnya lah, baik untuk kenalan sama hewan kurbannya atau mencek lokasi. Oh, nanti kita mau motongnya, patok di sini, kaki di sini, darah kemana, airnya di mana, seperti itu, Pak. Meningkatkan kualitas daging kurban. Ya, kalau tadi dari tempatnya udah safety, sampai perlakuan kepada daging kurbannya juga berkualitas. Maksudnya gimana? Contoh misalkan ketika kita sembelihan, kulitinnya juga kita gunakan tempat-tempat yang baik untuk belah empatnya sampai digantung, Pak. Yang terbaik tetap digantung. Jadi ketika lepas dagingnya itu digantung posisinya. Pakai letter S atau kita bisa buat gantungan-gantungan sederhana untuk memudahkan nurunin dan untuk menjaga kebersihan. Ya, hygiene-nya kita terjaga, tujuannya. Meningkatkan efektivitas waktu pelaksanaan kurban, itu pasti. Persiapan panitia, kita masuk pada intinya, Pak. Persiapan panitia dan penyembelihan. Nah, ini yang tadi saya bilang, antemortem. Ya, kelihatannya, Pak, ya. Itu tempat karantina ketika hewan datang. Harus ada jaraknya, Pak. Dibuat denah, dibuat peta untuk lebih membuat nyaman semuanya. Dan ini harus diketahui oleh semua tim atau panitia. Oh, misalkan sebelah kanan masjid untuk karantina hewan datang, kita langsung. Dan itu dibuatkan, Pak, jangan seadanya. Oh, adanya pohon mangga, pohon udah ikat-ikatin aja di situ. Memang kita khususkan, ya, nggak banyak kok bikin patok atau bikin palang-palangan untuk ngikat hewan kurbannya. Ya, masuk ke tempat eksekusi, usahakan tertutup. Untuk hewan yang belum dieksekusi jangan melihat temannya lagi dieksekusi, lagi disembelih, karena itu bagian dari kesejahteraan hewan. Atau kalaupun tidak memungkinkan untuk kita buat tirai atau penghalang, gunakan kacamata, Pak. Ya, ada nggak? Kacamata yang dimaksud kacamata itu penutup. Dan ini sangat safety. Baik ketika kita mau bawa dari tempat karantina atau tempat berkumpulnya hewan ke tempat eksekusi, ini untuk menutup kepala sapi kalau yang gede, kalau kambing mah enggak. Ini sangat efektif dan itu membuat tenang.
Ingat, ada beberapa hewan kurban yang memang tidak biasa disentuh sama manusia. Kalau misalkan sapi-sapi yang kita kenal, sapi limosin, sapi simental, sapi rumahan lah sering dipegang. Tapi kalau misalkan saya kurban beli sapi yang memang jarang dikurban, ini sangat penting, sangat penting saya bilang. Saya pernah coba juga, dan itu lebih tenang, lebih kita mengendalikannya lebih enak. Dituntun, pegang keluhnya udah. Ya. Kalau tidak memungkinkan untuk kita membuat terpal, kita membuat sutroh lah ya, untuk tirai, untuk hewan yang sebelum disembelih bisa melihat temannya, itu lebih enak lagi. Terus selanjutnya ke area setelah penyembelihan postmortem, ada untuk eksekusi, menguliti, mencacah sampai kepada membagikan. Dan lokasi-lokasi ini harus disesuaikan jaraknya. Tidak pernah Pak kejadian. Salah satu faktor hewan kurban atau sapi bisa ngamuk, salah satunya yang saya pengalaman dan memang ini secara ilmu pengetahuan sayanya itu mencium darah Pak. Ya, saya punya teman pedagang sapi, habis motong sapi, ya kan, tasnya bajunya masih bau darah, gitu kan, keliling nyari sapi di sawah, padahal sapinya jauh Pak, sapi lokal, sapi putih, dikejar. Loh kok lu dikejar, kok kamu dikejar gitu kan? Oh iya saya lupa, belum cuci bersih gitu. Dan itu pun yang saya lihat, kenapa di rumah potong hewan sering siram, main air. Bukan berarti daging dicuci, bukan. Kita membersihkan area dari darah ataupun kotoran. Kayak gitu. Karena memang darah bisa memicu faktor. Dan ada kejadian antara tempat sembelihan, ya kan, tempat nyacah sama karantina. Jadi ketika hewan yang dikarantina atau hewan yang belum disembelih melewati area pencacahan, daging, tulang di situ, berhenti, ngamuk Pak. Berarti tadi urutannya apa? Karantina, eksekusi, tempat penyembelihan, pengulitan, pencacahan sampai pada pembagian, hygiene, bersih, penanganan dagingnya. Nah, ini tempat atau persiapan tempat lokasinya. Nah, antemortem sebelum postmortem sudah kita eksekusi. Ini pun area kotor untuk jeroan segala macam, pencacahan. Nah, penyembelihan tidak boleh dilihat oleh hewan lain yang akan disembelih. Artinya hewan harus disembelih di lokasi yang tertutup, tidak dilihat oleh hewan lain. Hewan baru dimasukkan ke lokasi penyembelihan atau dirubuhkan ketika semua petugas sudah siap pada tugasnya masing-masing. Jangan buru-buru ketika tim kita belum siap. Nah, gitu. Karena tadi yang saya bilang, ada eksekutor, orang yang sembelih, ada kenek atau orang atau tim yang merubuhkan. Jangan mentang-mentang tugasnya saya yang penting ngerubuhin, tapi eksekutornya belum siap. Berarti hewan kurban menunggu kelamaan, nggak nyaman, nggak isam. Nah, itu. Nah, persiapan alat tim panitia kurban penting untuk panitia mengecek anggotanya apakah alatnya sudah memenuhi atau belum, ya kan? Nah, di sini kita juga ada beberapa sampel sebenarnya ya Pak untuk alat personal tim penyembelih. Nah, ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya tim. Kalau personal biasanya untuk eksekusi, untuk sembelihannya eksekutor pasti punya pegangan sendiri-sendiri. Ada juga yang sifatnya tim umum, misalkan masjid punya cacah, golok cacah, atau yang umum talenan. Jangan sampai talenannya juga talenan galokan bareng-bareng itu. Karena untuk kebersihannya, nah di sini
ada tali perebah saping, ada tali webbing, nilon, dadung atau karmantel. Kita ada salah satu sampel. Ini ada tali karmantel, ya. Dan tidak disarankan untuk menggunakan tali plastik. Tali plastik yang biasa buat jemuran, itu kan. Ya, licin, panas, ya, dan resiko putusnya tinggi. Ya. Tali karmantel seperti ini Pak. Kalau yang tahu biasanya juga bisa buat naik gunung, hiking, ya kan, outdoor, kegiatan-kegiatan outbound gitu. Nah, tali karmantel. Nah, ini tali webbing ini enak juga nih. Nah, kayak tali sapu Pak. Ini juga keset. Nah, ini nyaman juga, kita nariknya juga enak dan nggak mulur bahasanya. Nggak mulur. Ini penting Pak tali. Nah, kalau misalkan seorang juru sembelih halalnya kita manggil, ya saya tetap sarankan untuk panitia memiliki, gitu. Untuk keselamatan ya Pak, sangat penting untuk tali. Badan 10 sampai 15 meter untuk mengikat badan, pengikat kaki 2 sampai 3 meter. Pengikat kaki biasanya kepatok ke untuk kalau misalkan ada pohon yang terdekat bisa kita pakai. Badan untuk merobohkan. Nah, ini minimal 2, tapi saya tambahin untuk kepala brongsong, ya kan, sama kaki depan. Kaki depan sekitar 2-3 meter udah panjang banget, 2 meter cukup lah. Nah, brongsong itu untuk menjaga, ya, mengantisipasi teluhnya putus Pak. Ini juga sering terjadi. Keluhan sapi itu putus karena memang udah pakaiannya. Tapi kalau kita kaitnya ke tanduk, ke muka, itu sangat safety. Seperti itu. Nah, ini juga ada alat perebahnya. Ini sudah modern ya. Mungkin beberapa masjid atau DKM memiliki. Nah, ini kalau ada, kalau nggak ada juga kita juga harus punya trik-trik atau metode untuk merobohkan sapi. Nah, ini ada katrol untuk kemudahan untuk naikin setelah belampat. Kalau enggak ya kita bisa gantung. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, ketika sapi sudah areanya harus safety Pak, disiram. Ya, ada nggak darah itu Pak? Nah, ini buat udah untuk menjaga keseimbangan biar nggak miring kanan, diganjel lah bahasanya. Nah, lihat ini gimana Pak? Sering ya? Sering ya? Tapi salah Pak. Ya, bahaya kalau kayak gini. Karena ketika ayunan kita takut di belakangnya, nah, ya kalau yang udah ahli mah satu aja sebentar. Ya tadi memang ini kerjaannya momentum ya Pak, kesempatan ya, kesempatan. Yuk kita kerja bakti gotong royong bareng-bareng kesempatan. Tapi nggak safety Pak, bahaya. Ya, kadang kita sambil ngobrol apa gitu kan. Terus terang nggak safety. Semoga dengan hadirnya roadshow ini bisa meminimalisir atau menghilangkan hal-hal yang seperti itu Pak. Amin. Nah, ini metode gantungan. Nah, ini untuk menggantung daging, tujuannya lebih hygiene. Ya, jadi nggak di bawah Pak. Ya, nggak di bawah. Bikin gantungan pakai bambu pun lebih safety juga, lebih aman. Nah, ember bak atau kontainer tujuannya buat apa? Untuk jeroan. Ya. Nah, jangan dibawa, apalagi berdekatan dengan bekas darah, bekas kotoran. Nah, itu memancing untuk lalat datang. Dan daging adalah salah satu sumber protein yang tinggi Pak. Di mana sumber protein yang tinggi itu mudah basi atau mudah busuk. Nah, itu. Makanya sering dibilang, kenapa jangan dicuci? Katanya biar nggak bau. Padahal penyebab utamanya di dalam air itu mengandung bakteri yang bisa memicu pembusukan, cepat busuk. Makanya kalau kita ngelihat daging sate Pak digantung, itu dicuci nggak Pak? Enggak.
digantung aja, kering Mas. Nah, itu. Ada misalkan cerita kisah misalkan seorang catering gitu kan, catering akikah misalkan, kok bau? Sebenarnya bukan di tukang masaknya, bukan di juru masaknya, tapi kalau mau cek itu pada Kalau sembelihnya tempat pemotongannya, kayak gitu. Bukan daging itu dicuci sama air, enggak. Nah, itu kalau mau direbus untuk menghilangkan kotoran atau darahnya enggak dicuci. Dan itu masih terjadi. Beberapa kali saya sering diundang untuk nyembelih di lingkungan gitu kan. Ini dagingnya udah Bu, dagingnya udah taruh di bawah keran aja sekalian dicuci. Jangan dicuci Bu, saya jelaskan. Itu oh kayak gitu ya. Jadi salah satu yang mengurangi bau atau cepat basi itu jangan dicuci. Nah ini nggak boleh. Terpal, alas plastik, untuk pembagian dagingnya ataupun daun pisang. Nah ini nggak bolehnya Pak, terjadi penumpukan Pak. Dagingnya ditumpuk jadi satu tempat. Kalau bahasa Jawanya mending diler diratakan gitu, karena panas tadi. Ya. Talenan. Nah, talenan yang baik. Nah ini hindarin talenan yang bareng-bareng kayak gini. Pakai balok apa gitu kan. Hindari. Karena kebersihan, hygiene-nya dan itu juga kekuatan talenannya kan beda-beda. Timbangan. Nah, biasanya kalau bagi timbangan seperti apa Pak? Kecil-kecil atau gede-gede? Ya, usahakan sekilo. Karena faktanya di lapangan kadang nggak langsung dimasak, ya kan? Karena dapat daging banyak. Terus kalau potongannya kecil-kecil, cenderung cepat busuk atau cepat basi. Itu keuntungannya apa? Lebih cepat gampangnya membagikannya. Itu waktu efisiensi. Terus ada bakaran bulu atau torch gas atau kompor tikus, itu juga alat penting. Nah ini yang tadi tuh kepala, kaki nggak keolah. Ya, tapi kalau ada ini, dulu terus terang pas sebelum belajar Julia juga sering bawa kepala kambing 3, 4. Karena nggak ada yang mau ngolah. Tapi setelah siapin alat-alatnya, siapin tim khusus untuk bakar kepala, untuk ngolah kepala, alhamdulillah hasilnya lebih banyak. Nah ini tempat dagingnya, ada besek, kantong plastik, tupperware atau kontainer. Hindari, jangan Pak untuk kertas kantong plastik yang berwarna, karena bagian dari recycle lah. Dan yang bening aja Pak maksudnya. Usahakan potong daging besar kurang lebih setengah kilo, pisahkan kantong atau bungkus antara daging dan jeroan. Nah ini keren lagi, potongannya gede-gede. Alat personal tim, lah ini masuk ke alat personal tim. Ada pisau sembelih, ada pisau honing, ada pisau skinning untuk sampel sedikit agak melengkung Pak. Ya, jadi agak melengkung itu untuk ayunan sesel kulitnya. Kalau boning yang agak kecil ini untuk lepas daging, untuk masuk sela-selanya lebih enak. Ya. Terus ada sepatu boot, batu asa ini personal, ada juga celemek, ya, kapak tulang, golok tulang, sarung tangan itu untuk, dan setiap juru sembelih halal harus memiliki. Karena ini khusus untuk keselamatan dan untuk keperluan pribadi. Dan jangan dipinjem-pinjemin, karena pemakaian fungsinya dari setiap alat-alat pun beda. Saya terus terang pernah kalau dibilang sakit hati, sedih, ya campur aduk. Pisau sembelih itu tipis Pak, buat nyacah tulang, jadi gergaji semua. Ya namanya orang yang makai nggak tahu, ya kita mau marah juga percuma. Padahal yang namanya ngasah kan lumayan Pak. Nah ini wujudnya seorang juru sembelih halal
kurang lebih seperti ini. Ini udah contoh yang sempurna. Ada celemek, ada sarung tangan, ada Sepatu bot. sepatu boot. Nah, untuk mengatas ketajaman pisau minimal, bukan minimal, tes ketajaman dengan kertas HVS dan lancar. Cara menguji ketajaman pisaunya. Serat. Ya, ada kertas enggak? Nah, ini titik kritis kehalalan pada alur proses tadi ya. Penyembelihan hewan, pembelian hewan hidup, transportasi hewan, kedatangan hewan, pemeriksaan. Nah, ya coba dicek Pak, tapi itu belum saya asal sih. Nah, ada yang udah. Standar untuk menyembelih Pak, minimal kalau kertas ini nggak tersendat, insya Allah sudah Lancar. Nah, udah standar. Lah, Jadi kadang kita di lapangan ya Pak yang sering ya, minimal ada kuku, ngetes ke rambut gitu ya Pak ya, kejadian. Udah standarnya. Kalau udah slash kertas ya udah aman. Ada keren lagi slash tisu di atasnya, lebih keren lagi. Titik kritis kehalalan pada alur proses pemotongan. Alur proses pemotongan halal di rumah potong hewan Indonesia. Nah, tadi ada antemortem, postmortem. Penanganan saat sebelum sembelihan, antemortem, sampai pada pasca penyembelihan, postmortem. Nah, ini penanganan pasca penyembelihan. Nah, postmortemnya sampai mati tadi. Jangan buru-buru untuk melepaskan kepala dan kaki, pemisahan kepala dan kaki. Pastikan hewan benar-benar mati. Dengan apa? Dengan melihat tanda-tanda baik dari mata, gerakan ekor, gerakan kakinya. Nah, itu. Setiap hewan beda-beda Pak kematiannya. hewannya udah datang. Wah, Setiap hewan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, ya, darah itu cepat kental Pak. Jadi ada yang istilahnya tersumbat. Ketika sudah terputus pun, ya kan, kok nggak keluar? Nah, itu biasanya terjadi sumbatan. Bukan disembelih lagi, tapi cukup dipotong dikit pas saluran nadinya, bawah jadainya, sur lagi. Dan yang mempercepat kematian ya salah satunya keluarnya darah. Nah, itu makanya kalau sering suka lihat ngorok nggak Pak? ya. Gitu kan? Ya. Nah, itu salah satunya tersendat, tersumbat. Kesempurnaan kematian hewan setelah penyembelihan. Refleks mata tadi, lihat matanya, kedip-kedip, masih respon atau tidak. Refleks ekor, gerak-gerak. Nah, ini titik kritisnya di sini Pak. Sama refleks kuku. Biasanya kalau orang dipencet juga sakit, tapi kalau kukunya sapi ada yang nggak mau mencet-mencet, ada nggak Pak? Agak. Nah, ini salah satu. Ini satu orang Pak. Beliau Dr. Supratikno, salah satu mentor kita juga. Oh, bukan. Jadi cukup satu orang merubuhkannya pun bisa Pak. Tekniknya seperti apa? Ya, dari video.
Ini yang satu orang aja cukup Pak. Beliau dokter Supratikno. Nah ini untuk sapi-sapi yang jarang dipegang atau sering digembala, ya lebih safety-nya 2 kaki untuk merubuhkannya. Nah, bisa diikat kakinya. Kalau tadi yang di video awal kan sampai nendang-nendang. Nah, ini tadi buat keselamatan. Walaupun ya, sering saya ketemu dengan jagal-jagal profesional juga udah sat. Iya bagi yang sudah ahli mah. Kadang ikat satu aja pun cukup gitu kan. Tapi untuk kita ya kan menjaga keselamatan lebih safety, lebih amannya kita 2 kaki. Nggak lama kok ngikat dan itu jauh lebih aman. Nah ini merubuhkan kambing sendirian. Nah ini lingkungannya walaupun banyak orang, kira-kira tenang apa berisik Pak ini Pak? Tenang apa berisik? Ini kan orang sedang melihat mentornya sedang memberikan materi, artinya tenang Pak. Tapi kalau kita nanti pas pada eksekusi di momen Idul Kurban ini, kira-kira bisa nggak tenang? Ya kan? Banyak anak-anak, tetap keselamatan tolong dijaga. Nah ini presiden kita Ustadz Ali Subarka. Nah, ini kakinya udah diikat Pak, ya kan? Ini sudah ikat ke tiang. Nah, jatuhnya pun nggak gedeguk dalam arti apa ya, pelan-pelan Pak. Keserawannya tetap dijaga. Ini yang Ustadz Ali yang kemarin nyembelih sapi wariso pun pakai teknik ini Pak. Teknik cinta, ikat pinggangnya di sini. Karena memang kelemahannya di sini. Nanti kita praktek di pas pelatihan akbar di Curug ya tadi ya. Panuangan. Ini penyembelihan iya sekali sayap ini di luar negeri, tapi videonya nggak kebuka ini banyak. Ini juga sekali kirim jamaah terbaik untuk DKM Juleha Mandiri dan jaga aset yang sudah ada jangan sampai menghilang ya. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih sempurnanya belajar kita sampai ketemu di pelatihan juru sembelih halal di Panuangan ya bersama Ustadz Ali Subarka, Kiai Haji Nur Alam Jailani dan Insinyur Asep Jatini. Nah, terakhir tolong untuk rekan-rekan ini luar biasa banget
Masjid At-Taqwa ini bisa menghadirkan warganya, bisa menghadirkan jamaahnya untuk bisa kita sama-sama sharing, untuk bisa sama-sama kita belajar dan berbagi. Semoga yang tadi jaga aset yang sudah ada jangan sampai menghilang. Ya, kita yang akan membesarkan, kita yang akan mengelola apa-apa yang nanti akan kita temui di momen Idul Kurban ini. Ya kan, kalaupun memang sudah ada orang yang menguasai ilmunya, mohon diberikan penghargaan yang sesuai. Ya kan, jangan sampai yang sudah malah berdawanya di tempat lain gitu kan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Jika ada yang disampaikan saya mungkin waktunya nggak lama karena setelah ini Ustaz Hendra akan menyampaikan fikih kurbannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab sedikit ya, Ustaz? Monggo silakan. Baik, jamaah sekalian,